Nah, ini kita kan menggunakan chance 40, yang dimana chance 40 ini adalah chance basic. Kita biasa tunggu momen itu setelah adanya pengkerucutan gitu. Nah, ini merahnya baru satu-satu dia naik. Naik ke 4. 2 hijau, kita coba reset dulu. 4. Ini ada 4. Nah, coba shoot. Ini kurang lebih ada 3 atau 4 lah jeleknya. Ya, labas. Gak dikasih. Oh, ini belum ada mengkerucut ya. Ini C4 merah, dia langsung naik ke chance besar. Oke, kita bahas dulu yang ini ya. Nah, ini yang biasa terjadi kebanyakan gitu ya, yang apa istilahnya yang konsultasi gitu ya. Konsultasi kenapa sih Om ini loss gitu kan di chance 40-an ini baru-baru ini mungkin ya dari jarak semingguan lah atau 2 mingguan lah. Ini banyak terjadi seperti ini di chance 40-an teman-teman yang main shoot sama boom. Nah, tetap gitu kan ya momennya nanti ini saya injek lagi. Nah, ini momennya tuh jadi sebelum ada pengkerucutan gitu ya, ini biasanya ada double loss streak gitu. Yang maksud double loss streak itu seperti ini gitu. Nah, ini kan ada 4 merah, terpanjang ini langsung naik lagi ke 7 dan entah ini sampai pukul berapa. Gitu. Jadi kita perlu bahas ini ya yang terjadi seperti ini gitu. Harusnya kita tunggu dulu momen mengkerucutnya. Gitu. Nah, di sini di chance 40-an ini gitu. Momennya seperti itu biasanya gitu. Setelah merah panjang, misalnya tadi 4, nah kita tunggu dulu momen mengkerucut. Kenapa harus nunggu dulu momen mengkerucut? Yang dikhawatirkan gini gitu, double loss streak. Ada 4 merah, dia langsung ke 7 merah. Bahkan ada juga triple loss streak. Nah, triple loss streak langsung berturut-turut dia naik 3 kali itu. Habis 4 merah, langsung dia ada 7 merah. Nah, di 7 merah cuman hijau, ada 1, 2, atau 3 mungkin ya. Langsung ke naik lagi ke misalnya ke 9 atau ke 5 gitu. Jadi seperti itu gitu kan. Kadang sering menyarankan apa di chance 40-an ini ya di nunggu dulu gitu. Momennya, momen buat apa istilahnya mengkerucutnya. Kan ini belum mengkerucut nih. Ada 4 merah, langsung dia naik 7 merah. Seperti itu. Oke, untuk ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Nanti ini saya injek lagi. Silahkan. Yang mau bertanya boleh dibuka mic-nya. Nah, ini di kolom chat ada yang tanya gitu ya. Pak, kalau loss gitu cara injeknya gimana Pak idealnya? Maksudnya gimana apanya Pak? Jumlah balance-nya kah atau apanya Pak Bambang? Halo Pak Bambang monitor. Nah, ini jadi yang dimaksud Pak Bambang itu buat momen recovery gitu ya. Buat momen recovery gitu. Nah, ini buat recovery bagusnya gitu kan ya. Yaitu sih balik lagi gitu kan ya. Balik lagi ke pemahaman kitanya gitu. Balik lagi ke pemahaman kitanya. Kita kalau mau injek lagi misalnya mau injek lagi 50 lagi itu boleh gitu, tapi recovery-nya kita pelan-pelan gitu. Nah, kalau misalnya kita dinaikin juga gitu, kita juga lihat ke balance kitanya gitu.
Lihat lagi ke balance kitanya, balance yang kita gunakan berapa. Nah, kadang-kala kan habis loss 50 misalnya. Halo, halo. Ya, maaf ini. Tadi diulang lagi ya. Nah, jadi saat kita momen recovery itu ya kita pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu. Nah, jadi misalnya kita injek lagi misalnya 100 kan, loss 50, injek lagi 100. Nah, itu kita lihat kan imbalan kita lah 100 kan. Kita ambil dulu 5%. Itu kan kita ambil dulu 5%. Ya sedikit-sedikit aja dulu gitu. Nanti sejam 2 jam 5% lagi. Seperti itu. Kalau misalnya kalau balance kita 1000, kita ambil 5%-nya juga udah ketutup kan gitu. Itu yang 50 itu kan. Gitu. Ketutup 2 kali misalnya ambil 5%, 10% kan udah 100 gitu kan. Seperti itu Pak Bambang. Nah, ini ada yang nanya lagi, Om pakai broker apa? Ini kita pakai broker Pocket Pay, Om. Brokernya Pocket Pay, boleh bisa dicek di Pocket Pay-nya, kita ada Andros. Di Crypto Ink-nya. Itu. Nah, itu Pak Bambang, jadi kalau lo seperti ini injek balance 50 lagi aman ya Pak. Jadi kalau Pak soal aman yang enggak amannya, sebenarnya nggak ada yang aman Pak gitu. Tetap semua ngandung resiko sama potensinya gitu. Ya kan balik lagi ke pemahaman kitanya udah sampai mana gitu kan. Nah, kalau kita misalnya pemahaman belum terlalu ini, kita udah berani-berani ambil resiko, ya kan ini main sababum seperti ini kan ngambil resiko gitulah intinya tuh. Ya persis sama yang terjadi, banyak yang istilahnya komplain gitu lah, bukan komplain sih istilahnya ya apa ya? Berkonsultasi gitu. Berkonsultasi terjadi hal seperti ini. Amin habis 4 merah atau 6 merah kok langsung panjang lagi ya gini gitu. Kita harus tunggu dulu momen buat mengkerucutnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, langsung kita main lagi ya. Nah, jadi jangan sampai loss kita itu kita sia-sia tanpa ada pembelajaran di situ. Misalnya kalau kita udah loss, oh berarti ini tuh nggak boleh seperti ini lagi gitu loh. Berarti triknya kita rubah. Oh berarti ini nggak boleh seperti ini gitu kan. Nah, ini ada 5 merah. Nah, kita tunggu dulu merah selanjutnya. Oke, ada merah. Nah, dia 1, berarti ini dia mengkerucut. Nah, kita coba boom. 1, 2, oke, kita reset. Kita tunggu lagi momen. Ini kan habis mengkerucut, nanti biasanya ada naik lagi dulu gitu. Jadi kita harus sabar dulu. Tadi merah terpanjang 5, ini 2, 3 dia. 3 merah. Biasanya masih kecil 1 dulu. Tuh, ini momen mengkerucutnya udah. Masih belum naik. Oke, ada 3 hijau, kita reset dulu. Kenapa kita reset?
Ya, karena takut ada ini habis 5 takut langsung naik ke 10 gitu kan. Di 0,03 ini naik 10 lumayan cukup riskan juga gitu. Di 0,08 aja, di 0,08 itu kalau kena merah 10 di modal 50 itu habis. Kita tunggu dulu momennya, santai dulu. 2, 1. Nah, ini kadang kita pikir, oh ini kok gak naik-naik gitu ya. Kita takutnya, oh ini masih kecil-kecil, main boom lagi gitu kan ya. Ya takutnya kejebak gitu. Jadi mendingan tunggu dulu gitu. 0,06 reset dulu. Merah panjangnya belum keluar. Ini ada merah panjang. Nah, tunggu merah selanjutnya, apakah dia mengkerucut atau enggak. Nah, double low streak lagi. Dia ada 4 merah. Kerucut. Selanjutnya ada 2. Ini mengkerucut. Kita coba nanti di 1 merah. Dapat hijau, kita reset dulu 1 merah. Coba shoot, dapat reset dulu. Satu dua langsung naik ke 3, ini biasanya ada kadang 1 dulu atau ketiga lagi merahnya, langsung 2 biasanya ada 1 dulu merah. 4 hijau, enggak, 1 merah. Ya, ini berarti dia mau naik nih. 4 kan tadi merah panjang udah keluar, mengkerucutnya udah, ini hijau panjangnya udah keluar, kita tunggu dulu merah panjangnya keluar. Itu 2 merah, 1 merah. 1 merah ini dia naik ke 4. Kita tunggu habis 4 ini merahnya ada berapa? 3, 4. Double low streak. Kita reset dulu. Merah selanjutnya. Oke, dia mengkerucut. 1 merah. Oke, dia masih mengkerucut ya. Nah, 2 merah kita coba boom. Kena merah. Kita reset dulu. Oke. Nah, ini tadi 5 merah terpanjang ya. Ini dia akan naik. Oke, naik ke berapa? 7. 7 merah ini kita tunggu. Merah selanjutnya, dia 1, dia berarti mengkerucut. Kita coba tunggu 2 merah. Nah, kita coba shoot. Oke, dapat. Biar nggak terlalu lama, kita stop on win dulu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Jadi momennya seperti itu. Kalau mau main chance 40-an, main shoot sama boom gitu. Jadi kan ada yang istilahnya ya kemarin gitu.
contohkan seperti itu. Momen shoot boom itu jadi bukan di merah terpanjang takutnya gitu. Di merah terpanjang itu takutnya naik gitu. Jadi bukan nggak boleh sih gitu, tapi agak kurang tepat aja gitu. Takut merahnya naik gitu. Misalnya dari ini merah terpanjang habisnya 5 misalnya. Merah terpanjang 5. Nah, kita ngebum di 5 kan tadi yang 5. Nah, padahal kan setelah kita ngebum misalnya di 5 merah, nah itu takutnya itu kan naik ke 10, naik ke 9 gitu kan. Itu kan kalau ngebum kita di 5 berarti 5 langkah kita kuat nggak tuh dari boom kita. Kalau nggak kuat ya pasti kan ambiar gitu. Jadi lebih enaknya kalau mau take profit di chance 40-an atau momen shoot boom juga gitu. Jadi setelah adanya merah panjang terus dia mengkerucut gitu. Ini ada pertanyaan ini dari Pak Bambang ya di kolom chat. Pak, tadi saya lihat pertama boom di merah 1, yang kedua kok di merah kedua, apa boom selanjutnya di merah ketiga setelah momen mengkerucut? Enggak, Pak Bambang. Jadi istilahnya apa ya? Kita variatif, Pak Bambang. Itu jadi jangan terlalu monoton kita ngebum di 2 merah, ngebum di 1 merah terus gitu. Nah, kalau saya momen shoot boomnya itu gitu. Ini setelah ada pengkerucutan Pak Bambang. Ini kan ada 7 merah, dia ada 1 merah. Nah, ini 2 merah. Jadi ini juga bukan istilahnya prediksi saya enggak pas di 2 merah Pak Bambang. Tetap ada momen mengkerucut. Kalau saat momen mengkerucut seperti ini, saya biasanya prediksikan di 4 gitu. Nah, kalau saya ngesut di 2 merah, ini kalau ada 4 merah, modal saya masih kuat gitu. Nah, coba kita momen tadi di momen boom pertama. Oke, ini di boom. Nah, ini juga kan ada kena merah dulu. Nah, ini kan habis merah, ada merah panjang nih, ada merah 5. Ada merah 5. Dia terus ada merah 5, 1 merah, 1 hijau, 1 merah lagi, ada 4 hijau. Nah, biasanya di sini terkadang gitu ya habis hijau panjang 4 lah gitu. Hijau panjang 4 ini biasanya paling jelek di 4 lah. Nah, ini ngebum saya di 2 merah. Kenapa di 2 merah? Tetap saya memperhitungkannya di 4 merah gitu. Ini kalau di 4 merah dihajar gitu ya. Kena merah, di sini masih merah. Di sini pun masih kuat modal saya gitu. Tapi kalau di sini udah nggak kuat. Gitu. Tetap prediksi saya masih di 4 merah. Gitu. Di momen mengkerucut. Ini juga kita lihat yang pertama ngebum tadi. Nah, ini ngesut lagi ya, ngesut. Merah ini kan udah merah panjangnya udah keluar, merah panjang pertama udah keluar, dia mengkerucut, ada hijau lagi, 1 merah di shoot. Tetap saya juga memprediksikannya di sini merah jeleknya dulu di 4, dan di 4 itu dengan shoot saya yang 1 itu masih kuat gitu. Seperti itu Pak Bambang. Oke, yang lainnya silahkan, ada yang mau ditanyain lagi, boleh kita diulas semuanya di sini. Teman-teman juga yang istilahnya masih belum terlalu paham, boleh ditanyakan lagi. Gitu, biar kita belajarnya enak gitu. Buat teman-teman juga jangan sungkan gitu untuk minta Zoom privat, untuk minta edukasi. Di sini kan kita sediakan admin banyak gitu kan, istilahnya lah lumayan gitu loh ya. Jadi buat teman-teman ya kita fokus yang istilahnya yang di grup-grup itu yang berlabel admin itu ya apa ya. Jadi teman-teman jangan sungkan gitu minta edukasi, takut sibuk, takut apa, enggak apa-apa, chat aja dulu gitu. Nah, misalnya kalau kita lagi ngebet nih, yang ke admin yang ini misalnya slow respon misalnya, takut ada lagi keperluan apa gitu. Nah, langsung ke admin yang lainnya gitu. Jadi biar kita tetap bisa layanin member kita tuh cepat gitu. Jadi biar teman-teman juga proses pembelajarannya itu nggak terhambat gitu. Nah, ini yang lainnya boleh silahkan, ada yang mau ditanyakan, boleh kita buka sesi tanya jawab dulu.
Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bambang ya. Pak, saya baru main juga, tapi semisal kalau sehari bikin 10 sesi bermain dengan jarak 1 sesi 1 jam, itu baik apa enggak, Pak? Tiap sesi ambil 10%. Nah, gini Pak, yang apa istilahnya, kita tuh saat main kayak gini tuh kita harus sadarin bahwa profit itu berbanding lurus sama resiko. Kita semakin besar profit yang kita ambil, di situ pasti ada resiko yang kita ambil juga. Ya contoh, ini kan di sini saya ngambil 26 ya, sekitaran 75% di sini. Gitu. Ini sekitaran enggak 60%-an lah. Profit saya ini 60%-an. Dibalik saya ini kan gitu, dibalik profit saya yang ini kan di sini dengan boom saya kan istilahnya ngeboom dengan boom 10 ini dengan modal 50 itu sangat resiko banget gitu. Kenapa resiko banget? Saya ngeboom seperti tadi lah gitu. Saya ngeboom 10 karena merah ada 3 gitu ya. Ini habis gitu. Nah, ini misalnya saya ngeboom di sini merah, di sini juga masih merah dan ini habis. Seperti itu, Pak Bambang. Jadi ya misalnya kalau buat main 10 sesi gitu sehari, saran saya cukup ambil di 1-3%. Gitu. Ya paling ininya lah 2-5% lah gitu. Kan enak gitu istilahnya, kenapa ya? Kan kita juga sering bilang profit perbesar balance, perkecil target itu akan nyaman ke kitanya, nggak repot gitu. Istilahnya nggak terlalu ngambil resiko. Contoh kita modal 1000 ngambil 100 gitu. Ngambil 100 sehari apalagi 50 ngambil 50 sehari itu kan terasa enteng gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya dengan modal 100, kita sehari mau ngambil 50 atau 100 lagi lah, itu pasti akan terasa berat gitu. Beratnya di mana? Karena kan saat kita ingin berharap profit besar, itu kan di situ juga pasti kita di situ mengambil resiko juga yang sangat besar gitu. Itu perlu kita sadari gitu. Nah, ya pada intinya kita yang penting itu kalau misalnya dengan sesi kita yang 10 itu kan kita berarti bertujuan arahannya pengen profit konsisten. Yang dinamakan profit konsisten ini kita kecil-kecil asalkan berlanjut gitu kan, bertahap. 10 sesi ini kalau kita ngambil 1%, satu sesinya kan udah dapat 10%, itu pasti dari 1% kita target kita 1% pun pasti ada lebihnya gitu. Ambil 10% sehari, 1% satu sesi. Kalau mau ngambil 10 sesi, 1% satu sesi itu enak gitu, nggak terlalu berat ke kitanya. Gitu Pak Bambang. Terus kita juga kalau pengen proses pembelajaran kita istilahnya cepat maju lah gitu, terus cepat berkembang lah gitu. Kayak gini konsep saran dari saya, misalnya Pak Bambang mau ngambil 10 sesi sehari, satu sesinya Pak Bambang ngambil 10%. Nah, dari sesi terakhir itu Pak Bambang udah dapat misalnya udah dapat dari target Pak Bambang sehari 10%. Nah, yang 5%-nya itu diamankan untuk tabungan misalnya. Dan yang 5%-nya ini itu untuk explore gitu. Nah, atau kalau enggak yang 8% diambil, 2% aja lah buat pengembangan gitu. Buat pengembangan ilmu kita, buat explore. Jadi yang 2% ini tuh mau habis atau profit ya alhamdulillah gitu ya, kalau loss nggak apa-apa. Untuk pengembangan biar kita explore sendiri. Oh, ini seperti ini, oh seperti ini gitu. Pakai balance kecil aja dulu nggak apa-apa gitu. Nah, pengaplikasiannya nanti kalau kita sudah dapat ilmunya gitu. Nah, kalau kita maaf kata, kalau ilmu kitanya masih terlalu minim gitu istilahnya, masih kurang pembelajarannya, masih kurang pengetahuannya, kita ngambil resiko terlalu tinggi itu bahaya banget gitu. Sangat bahaya. Nah, makanya kan kenapa kita juga di sini kan sediakan edukasi, kan edukasinya gratis. Kita juga menyediakan Zoom privat gitu ya biar lebih enak teman-teman buat belajarnya. Gitu. Jadi teman-teman yang penting jangan sungkan mau belajar, ayo kita pasti bimbing gitu teman-teman. Pelan-pelan aja karena kalau kita langsung pengen profit targetannya profit apalagi profit besar ya berat gitu. Nanti yang ada ilmunya nggak masuk gitu. Yang namanya proses pembelajaran itu ya bertahap, itu pasti ada pengorbanan. Kita ngorbanin waktu gitu ya, ngorbanin waktu buat belajar,
ngorbanin istilahnya ya ada koin yang kita korbankan buat dalam proses pembelajaran itu. Nah setelah kita mulai paham, kita harus misalnya kita punya catatan nih, misalnya loss kita dalam pembelajaran udah habis segini. Nah kita misalnya udah di titik paham, oh ini berarti istilahnya minus kita segini, ini kita udah mulai paham, kita harus ngambil segini sehari, misalnya 10% berarti udah ketutup di sekian hari. Nah kan itu lebih enak gitu dibanding kita misalnya kita loss 50%, misalnya loss kita 50 TRX gitu atau 50 doge, kita pengen injek lagi, pengen balas dendam, pengen ngambil lagi yang 50 tadi dengan modal misalnya diinjek lagi 100, ya berat gitu, berat, itu pasti agak terasa berat. Nah kalau misalnya kalau kita apalagi kalau pemahaman kitanya maaf masih minim gitu. Nah kalau pemahaman kitanya udah lumayan jauh gitu, proses pembelajarannya juga udah terlalui, udah paham lah intinya gitu. Itu istilahnya kita loss 50, kita injek 1000 gitu kan ya. Kita injek 1000, kita ngambil 50 istilahnya kalau udah titik paham itu bisa sambil merem gitu. Yang penting kita belajar dulu lah gitu. Kita juga pasti bimbing. Ya, di sini juga ada di kolom chat ada di kolom chat ada pertanyaan lagi, saya bacakan dulu ya. Pak, saya baru join, saya belum terlalu paham fitur-fiturnya, bisa dijelaskan Pak untuk fitur dan fungsinya? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Pak Dadang Bagus Purwo. Ya Pak Dadang, mungkin untuk ini ya Pak Dadang, maaf Pak Dadang, monitor bisa ini dulu nggak Pak Dadang? Buka dulu mic-nya. Halo Pak Dadang, selamat malam. Iya Pak, ya. Selamat malam. Pak Dadang ada di grup berapa Pak Dadang? Di grup 11 kalau nggak salah. Di grup 11 ya? Pak Dadang sebelumnya udah pernah main belum Pak? Apa masih baru join banget? Baru join tadi pagi. Oh baru join dari pagi. Iya, cuma belum paham semua fiturnya nih Pak. Ya, Pak Dadang mungkin untuk di sini jadi biar enggak ngehambat yang lain, mungkin Pak Dadang bisa nanti dijadwalkan Zoom privat aja Pak Dadang, nggak apa-apa. Oh, oke, siap. Pak Dadang ada di grup 11 ya? Grup 11 kayaknya ini Pak. 11. Betul, nanti saya hubungi Pak ya Pak Dadang buat nanti kita jadwalkan buat Zoom privatnya biar Pak Dadangnya lebih paham dan lebih enak lagi belajarnya gitu kan ya. Oh iya, oke siap. Gitu ya, nanti saya habis ini langsung hubungi Pak Dadang. Terima kasih Pak. Nah, atau Pak Dadang yang hubungi cari yang admin itu, ada saya juga gugum di situ Pak, admin. Pak Dadang boleh hubungi saya, nanti kita jadwalkan meetingnya, Zoom privat itu. Siap. Iya Pak Dadang. Oke, iya. Ya maaf Pak Dadang ya, terima kasih. Oke. Jadi sini juga kita lanjut ya untuk Pak Dadang, nanti Zoom privat biar lebih enak. Jadi biar ini juga nggak terlalu ngehambat waktu. Kita kan jadwalnya ini di hari Rabu agak ke teknik gitu. Nanti buat Pak Dadang boleh kita jadwalkan buat Zoom privatnya biar lebih enak lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Aris Budiarto. Ya Bang, coba jelasin fiturnya dan apa saja fungsi, soalnya saya juga baru join. Mungkin buat Pak Aris juga ya, Pak Aris ada di grup, di situ di grup juga ada admin Pak Aris. Nanti jadwalkan aja besok boleh, jamnya mau jam berapa Pak, gimana Pak Aris, gimana buat tadi juga buat Pak Dadang, gimana Pak Dadang luangnya jam berapa, tinggal dijadwalkan aja buat Zoom privatnya biar lebih enak lagi. Karena ini semangat Pak Aris. Pak Ahmad Jalani. Ini dari Afid, kita lanjut dari ke Afid. Kak, fitur boom sama shoot itu gunanya apa dan bagaimana cara penggunaan fitur tersebut? Oke, di sini ada Afid ya. Saya jawab dulu. Jadi fungsi shoot sama boom itu secara fungsional sama, yang membedakannya di sini tuh nilainya. Contoh di sini kan ada 1, shootnya 1, boomnya 10. Ini bisa kita rubah sesuai kebutuhan kita, gitu kan ya. Di sini bisa jadi 3, 0,00 sekian juga bisa, gitu kan. Pusingnya saat kita menekan
shoot atau boom di sini gitu. Ini fungsinya untuk merubah nilai trade. Nah, di sini kan di 256 ini yang harusnya dia naikkan 100% karena kita marti di sini kita menggunakan 100%. Yang harusnya dia naik 100% dari 256 ya. Dari 25 ini jadi 50 gitu. Nah, sedangkan saat kita klik boom, sini kita klik boom, maka tadi kita di boom ini diisi 10. Jadi angka yang keluar di sini setelah kita klik boom, jadi dia 10 dan terus ngemarti. Seperti itu. Nah, untuk momen itu tersendiri itu kita menganjurkan main shoot sama boom itu kita kalau udah di titik paham pola di chance 40-an karena kenapa di sini juga sangat mengandung resiko banget gitu. Begitu Pak Hafiz. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini di kolom chat banyak banget pertanyaan. Marti loss, marti win yang efektif dan chance berapa? Marti loss ya, maksudnya gimana Pak? Marti loss, marti win yang efektif di chance berapa? Kalau untuk efektivitas sendiri sih lebih efektif itu di chance yang kita kuasai, Pak. Gitu. Karena percuma juga gitu kita lihat settingan orang gitu, dia orang bisa profitnya sampai ribuan, itu malah 10 ribuan gitu. Kalau kitanya nggak di titik paham soal chance tersebut, kita nggak tahu pola karakter di chance tersebut, itu bisa bahaya juga gitu. Nah, lebih nyaman lagi, lebih efektif lagi di chance yang kita kuasai gitu. Kalau buat take profit, nanti misalnya ini kita udah ambil profit di chance yang kita kuasai, 2% dari profit tadi kita mau explore di chance ini, kita pengen belajar di chance ini gitu, lebih enak Pak Muryanto. Seperti itu Pak Muryanto. Soal efektif atau enggaknya ya semua tetap di semua chance juga mengandung resiko dan potensinya gitu. Jadi yang lebih efektif itu berarti istilahnya lebih enak, lebih nyaman itu ya di chance yang kita kuasai Pak Muryanto. Oh, ini juga ada Pak Ali ya, Pak Ali Cianjur hadir Om. Siap Pak Ali. Pak Bambang, Pak soal CH nih, kalau saya maunya main di CH tengah saja, tidak main di CH atas atau bawah itu berpengaruh apa enggak, Pak? Nah, bagus Pak. Maksudnya enggak berpengaruh sih Pak gitu. Jadi apa ya? Saat kita main di ya lebih baik gitu. Kita kuasain dulu di chance 40-an. Nah, begitupun kalau cerita sedikit, saya dulu pas proses pembelajaran, saya juga sama, belajar di chance tengah dulu, nggak ke chance mana-mana dulu, di chance tengah aja dulu terus. Sampai berapa bulan ya saya main di chance tengah terus itu sampai sekitaran ada 2 bulanan. Nggak pindah-pindah. Main di chance tengah terus, saya dalamin, saya pelajarin karakter di chance 40-an. Gitu. Jadi yang penting yang kita harus sadarin tuh Pak, jangan sampai kayak gini loh. Yang sering apa ya? Ya minta edukasi gitu atau minta apa namanya itu konsultasi lah, berkonsultasi gitu ya. Kita tuh perlu sadari Pak, kita setiap main gitu, yang perlu kita sadari itu kenaikan pola itu pasti ada gitu. Jadi makanya saat kita main misalnya pertama, kedua, oke main pertama masih polanya masih mudah, main kedua, ketiga masih mudah. Nah ini yang ketiga ini udah mulai agak naik misalnya ke pola yang menengah gitu, levelnya menengah. Dan misalnya main keempat, kelima dan seterusnya ini levelnya ini kan semakin naik Pak ke expert gitu, ke lebih susah lagi gitu polanya. Jadi jangan sampai disamain, wah ini polanya akan seperti tadi, enggak gitu. Nah, misalnya kita main di chance 40-an, pas pertama main kita cuma di loss streak 7 ini udah dapat target kita. Misalnya main selanjutnya ini udah langsung naik merahnya ke 8, ke 9 sampai bahkan 10 gitu. Bahkan sampai ke belasan. Gitu. Nah, kita berarti harus lebih hati-hati lagi mainnya gitu. Seperti itu Pak Bang. Paling ya pengaruhnya kalau kita main terus itu ada gitu kenaikannya. Misal muter di chance 40-47. Nah, Pak untuk CH tengah ada beberapa pola yang ideal untuk misalnya saya mau kuasai hanya di CH tengah saja. Nah, untuk itu ya Pak, misalnya Bapak mau cari momen shoot sama boom. Lebih enaknya kayak gini, shoot sama boomnya kita perkecil dulu Pak. Jadi kita biar tahu momennya dulu kapan harus shoot boom. Jadi jangan sampai dalam proses pembelajaran itu gitu ya, kalau nggak mau
istilahnya balance kita habis semua ya, kita jangan ngambil risiko terlalu tinggi. Ini untuk misalkan shoot 1 boom 10 itu sangat berisiko tinggi gitu kan. Risikonya tinggi sekali. Gitu. Nah, kalau misalnya kalau kita dalam proses pembelajaran pengen cari momen shoot sama boom di chance 40-an ini gitu ya. Atau lagi dalam proses iyalah pengenalan di chance 40-an, kita kecilin dulu boomnya 0,2 atau 0,05 bisa atau 0,1. Jadi biar enggak terlalu mengambil resiko yang tinggi, Pak, gitu. Nah, nanti misalnya kan kita udah di titik paham, nanti kita coba perbesar. Shoot-nya 0,5, boom-nya 1 gitu. Pelan-pelan aja dulu gitu. Jangan sampai kita lagi dalam proses pembelajaran, ambisi kita udah gede gitu. Ambisi untuk take profit kita udah gede banget gitu, tapi pemahamannya masih agak kurang. Itu kan riskan banget lah. Jadi dalam proses pembelajaran ya seperti itu, kita kecil-kecil dulu, nanti kita aplikasikan, coba naik gitu. Pelan-pelan aja. Karena kita nggak bisa, kita langsung istilahnya langsung pengen profit besar tanpa melalui proses pembelajaran itu susah gitu. Misalnya kita cuma hanya sebatas dengar teori, tapi kita misalnya kalau belum praktek ya susah ya, karena ini kalau yang kita bergelut di bidang robot seperti ini ya, di robot Android ini pola nggak akan sama gitu. Mau settingan disamain gitu ya, mau semuanya disamain. Ini misalnya kalau kita misalnya chat seperti ini nggak akan sama gitu. Polanya, pergerakannya pasti beda. Yang perlu kita pahami itu kebiasaannya. Biasanya habis misalnya 5, ini paling jelek ke sini. Nanti kita ketemu gitu. Kita eksplor sendiri dengan cara kita eksplor, tapi jangan terlalu ngambil resiko yang sangat besar gitu. Itu kan lebih enak lagi, lebih nyaman proses pembelajarannya. Ini dari Pak Ali, Assalamualaikum. Tanya Om, di chance 4046 mungkin tidak low streak dari 3 langsung naik ke 9 atau 12, apa sudah pasti low streak 8 dulu keluar? Nah, Pak Ali, ini dari 3 mungkin tidak low streak dari 3 langsung naik ke 9 atau 12, apa sudah pasti low streak 8 dulu keluar? Ini nggak pasti, Pak. Gitu. Low streak dari 3 langsung ke naik 9 itu bisa aja. Naik langsung ke 12 juga ada kemungkinan juga gitu. Makanya kita harus hati-hati ya. Makanya kan tadi saya tunjukin juga buat teman-teman ya. Jadi proses istilahnya main shoot boom di sini juga kan take profit. Tadi kan saya udah contohin, pertama saat kita istilahnya nggak nunggu dulu pengerucutan, ternyata ada double low streak, kita akan kegulung gitu. Nah, ya lebih lain, dan main kedua kan saya tunjukin kita main shoot boomnya setelah ada pengkerucutan, kan di sini teman-teman lihat sendiri lebih enak gitu. Nah, jadi apalagi ya Pak, dari misalnya kalau kenaikan pola ini udah terjadi itu, udah naik pola. Ini dari di awal main aja Pak gitu. Misalnya dari awal main itu ke 9 juga ada Pak. Bisa terjadi. Dari awal main gitu ya. Klik start langsung ke 10 itu juga pernah terjadi Pak gitu. Dan saat terjadi seperti itu berarti kenaikan polanya udah lumayan gitu. Tapi misalnya kalau di chance 40-an ya, sepengalaman saya itu di awal, kalau di awal udah misalnya langsung merah pertama nih, langsung merah ke 10 atau ke 12. Nah, ke sananya tuh lama lagi naiknya gitu. Kecil-kecil dulu lebih enak biasanya gitu saya. Kang Aru mau tanya boleh? Teman saya. Boleh Pak Ahmad Jalan, silakan. Kalau CA tengah itu dominannya nggak pakai profit session ya Kang ya biasanya ya, kebanyakannya. Pakai juga. Ya itu sih gimana, balik lagi gimana ke nyaman kita di mana gitu Pak. Oh iya. Mm-mm. Lihat settingannya Kang, settingannya mana? Settingannya gini aja. Settingannya. Biasa. Adopsi. Siap. Oh iya. Pakai unggul ya. Fred. Lebihnya main manual Pak. Spin trade. Jadi 0,06 aja udah di reset gitu. Jadi nggak berpatokan nungguin karena reset win trade itu gitu. Iya. Nah, di sini kan 0,2 udah di reset manual. Saya main manualan gitu. Oh jadi walaupun nyentuh 0,1 nyentuh 1 di reset Kang ya? Kalau nyentuh kita nunggu berpatokan terus di 1 berat Pak.
Oh iya iya iya. Nah, ini kan 0,03 aja udah di reset. Oh iya itu salah satu kesalahan saya tuh kadang kan. Mentang-mentang udah di set internetnya misalkan 1, udah nunggu 1 aja biarin Nah, ini kan nggak di reset. 0,06 aja udah di reset gitu. Oh iya iya. Tetap Pak, Oke. kita kalau sambil main tuh pelajarin polanya gitu. Hmm. Nah, kan di sini 0,06 di reset. Kenapa di reset seperti ini masih kecil gitu padahal. Nah, karena di sini momen mengkerucutnya udah di bawah nih. Nih, ini momen mengkerucutnya udah. Momen mengkerucutnya udah. Ini saya takut di 0,06 ini gitu ya, di 0,06 ini. Tadi takut kegulung merah langsung naik ke 10 gitu. Dengan asumsi seperti itu, maka saya di 0,06 ini saya reset gitu, Pak. Iya iya iya. Siap siap. Ternyata benar di sini kan keluarnya merah, tapi nggak terlalu panjang. Di sini ada merahnya cuman tuh 2, 3, 4, 5 gitu. Ya ya mohon. Siap siap. Yang terpenting saat main di chance 40-an itu gimana caranya momen kita kapan harus tahu itu momen kapan harus bertahan, momen harus take profit. Maksud yang dimaksud momen bertahan itu seperti ini. Ini kegulung merah agak panjang. Gulungan saya kecil-kecil. Ini nggak jadi masalah. Kegulung ada 12 merah pun dari 0,001 ini dari base trade lah. Dari base trade saya, ini masih kuat. Gulungannya kecil-kecil, gulung merah panjang masih kuat-kuat. Tapi kalau gulungannya udah membesar, misalnya di gulungan 1 atau di gulungan 0,06 ini, ke gulung 12 udahan. Iya betul. Seperti itu, Pak. Siap. Mohon. Ada lagi, Pak Ahmad? Sudah cukup Kang. Hatur nuhun. Ya, sami-sami Pak Ahmad. Ya lanjut, ini di kolom chat banyak ya, Tukmin, Sidoarjo, hadir Om. Siap Om. Ini soalnya CH tengah bagi saya resikonya besar Om, kalau ternyata kalkulasi kita salah. Betul Om. Ya 100% soalnya. Makanya benar-benar kita dituntut untuk pahami pola itu, ya biar enak gitu, biar nyaman. Kalau kitanya udah di titik paham, enak kan main enak. Gitu. Kalau istilahnya kita udah paham nih di chance 40-an, udah berani ngambil resiko, gitu kan ya. Udah profitnya udah besar, udah bisa besar. Profit ngambil resikonya juga besar, tapi udah bisa profit. Kita main di chance yang belum kita kuasain, terus kita ngambil resiko-resiko, ya itu gegabah juga, gitu. Itu gegabah sekali, gitu. Karena kenapa ini chance yang kita belum kita kuasain loh, kita udah terlalu ngambil resiko yang besar, itu bahaya, gitu. Jadi kalau untuk misalnya kalau di chance yang belum kita kuasai, lebih enaknya gitu kita pelajarin dulu polanya dengan nggak terlalu ngambil resiko yang sangat besar. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Pak Zainal Asari. Monitor Pak Zainal Asari. Oh, lagi keluar tadi ya. Sini juga ada banyak nih ya. Ada Mas Tukimin, sampai ini sukses. Setiadi, Seno, Pak Mei, Pak Hairul, Pak Bambang, Pak Aris, ya, Ahmad Jalani, Pak Ahmad. Oke, ini satu lagi ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi dulu nggak seputaran sini? Kalau nggak saya lanjut ke materi berikutnya. Mas Afid, silakan. Udah cukup ya di chance ini cukup.
Oke, siap Pak Bambang. Sebenarnya ada yang masih mau nanya, Pak Sutiadi. Maksimal loss trick untuk chance 40-an berapa, Mas? Nah, untuk maksimal itu sendiri di chance 40-an yang udah pernah teralami gitu. Ini bukan berarti maksimal juga. Ini yang ini yang sudah teralami gitu. Itu ada sampai 27 loss trick itu yang pernah saya temui gitu, terbanyak segitu. Ya tapi biasanya itu jarang sekali sih, nyentuh ke 27 itu jarang banget gitu, hampir jarang banget. Bahkan yang ke 17-nya pun itu agak jarang juga yang sampai 17. Ya paling sekitaran situ kan ke 11, ke 13, ke 15, ya ke 17 gitu. Untuk ke 17 lebihnya itu jarang. Biasanya ke 17 dulu, ke 17 lebihnya jarang sih gitu. Kalau bisa dilebut loss rate maksimal sih belum pasti juga gitu. Ya untuk selama ini ya terpanjang yang pernah sudah teralami itu sampai 27. Itu pun dengan waktu bermainnya agak lama gitu. Lama banget, bisa disebut banget juga sih. Kan ini kan seiringnya waktu loss rate itu pasti naik lah, pasti itu pasti. Loss rate itu pasti naik. Oke, ya tadi ada yang request juga ya, yang request dari kita tadi ada yang request tuh chance 40-an sama ROC gitu ya. Nah, ini Pak Bambang ada tanya lagi di kolom chat. Pak, main ini satu sesi paling lama berapa menit? Kalau soal durasi itu untuk saya pribadi yang udah teralami gitu ya. Saya biasa sampai setengah jam juga pernah, sampai hampir 1 jam lah, hampir 1 jam juga pernah. Yang perlu kita sadarin tuh makin lama kita bermain, seiringnya waktu pasti loss rate ini pasti naik gitu. Selama kita sadar akan hal itu, selama kita sadar akan adanya kenaikan pola, itu itu balik lagi ke gimana kitanya gitu. Yang jelas seiringnya waktu itu juga bisa memicu kenaikan loss rate itu sendiri gitu. Pasti. Dan itu pasti. Kenaikan loss rate seiringnya waktu pasti gitu. Misalnya kalau kita sadar ini waktu udah agak lama, kita lebih berhati-hati gitu. Kalau paling idealnya sih saya biasa di sekitaran 10 menit sampai 20 menitan gitu. Pak, apa gonta-ganti akun akan berpengaruh saat bermain? Nah, kan di sini kan di Android ini kita sering anjurin ke teman-teman, bahkan kita juga ngingetin ya, kita berlakukan untuk akun itu masa kadaluarsanya lah gitu. Masa kadaluarsanya itu per 3 hari. Kenapa kita diberlakukan seperti itu? Kenapa kita menginfokan seperti itu ke teman-teman gitu? Ya, salah satunya kita dengan gonta-ganti akun itu sedikit meredam kenaikan pola gitu. Makanya di sini kan buat teman-teman yang mau ganti akun setiap kali main juga nggak apa-apa, mau gonta-ganti akun setiap hari, mau setiap jam ganti akun juga nggak apa-apa gitu. Karena di sini kan kita bikin akun pun gratis lah gitu, nggak ribet juga bikinnya. Jadi ada baiknya juga kita gonta-ganti akun itu untuk agak sedikit meredam seperti itu. Apalagi di broker itu siapapun itu ada catatan historinya. Ini Pak Ali, ada pertanyaan dari Pak Ali. Kalau akun
maksimal berapa per HP Mas. Itu untuk per HP nggak terbatas Pak Ali. Jadi kan itu kan untuk kita kan yang di bot WhatsApp itu maksimal 3 kan itu yang udah terdaftar. Nah kita hapus dulu. Misalnya kan ada saat kita udah penuh ya 3, kita bikin akun lagi, itu pasti ada kan tulisan limit akun limit gitu kan. Kita harus hapus dulu. Nah kita pastikan saat kita hapus akun itu pastikan balance kita udah kosong di situ. Seperti itu Pak Ali. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Aris Budiarto. Tapi apakah ganti akun harus ganti nama dan password juga? Kalau untuk ganti akun itu username ya pastinya harus berubah Pak. Username pasti harus berubah. Kalau username-nya sama-sama terus, nanti pasti ada tulisannya akun itu udah terdaftar gitu. Nah kalau password itu bisa gonta-ganti boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Bisa lah gitu. Ganti password juga. Oke, ini tadi saya udah infokan kan di awal. Ini kita nggak bisa terlalu lama untuk Zoom hari ini. Masih ada waktu lah, lumayan. Barangkali teman-teman yang mau live trade di sini boleh biar kita sama-sama ulas, biar kita sama-sama bahas gitu nanti. Ya Pak Aris sama-sama. Oke, ada yang mau live trade? Pak Ali, Pak Ahmad, Jelani, silakan. Yang mau Pak Bambang. Dan yang lainnya boleh yang mau live trade di sini biar kita bareng-bareng, biar kita sama-sama kita ulas gitu nanti. Yang lain dulu aja Pak Kang Arul coba. Saya tadi udah. Oke, siap Pak Ahmad. Ya. Tuh Kang Aris, monggo silakan Kang Aris. Ya, nanti Bang mau live privat dulu lah. Belum begitu paham soalnya. Oh ya udah tuh siap Kang, masa siapa sama admin gak apa. Oke, siap. Siap. Pak Aris, nanti jadwalin aja Pak Aris ya. Buat Zoom privatnya biar lebih enak lagi, Pak Aris juga kan buat belajarnya. Oke, ini saya masih ada waktu ya lumayan. Kita juga mungkin ya dari teman-teman juga di sini kalau udah soal kepemahaman fitur mungkin udah gak paham, ada yang belum juga di sini kan seperti tadi Pak Aris, ada sama Pak tadi udah keluar. Enggak ya Pak. Sorry ya. Pak Setiadi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Oh, ini ada yang bertanya ya tadi, saya belum kebaca di kolom chat dari Pak Masrur Rauf. Kalau ketemu momen seperti ini, sebaiknya di reset manual saat lost trade ke berapa? Saat menemukan momen seperti tadi ya, ketemu momen seperti tadi, misalnya ngebum atau masuk kita miss gitu kan. Atau misalnya kita harus lihat lagi ke ketahanan kebalan kita berapa, terus bulutannya udah nyampe berapa. Contoh misalnya ya, misalnya Pak Masrurnya masih ada nggak? Halo monitor Pak Masrur. Pak Masrur. Jadi ada ketemu momen seperti itu tuh, kita memperhitungkan balance. Misalnya di gulungan kita udah nyampe 1. Ini modal kita misalnya contoh 50.
Kita dari gulungan 1 itu cuma punya ketahanan 1 naik ke 2 naik ke 4 naik ke 8 naik 16. Nah, 1 2 3 1 2 4 8 16. Kita tuh cuma punya ketahanan itu 1 2 3 4 5 6. Nah, itu di 6 merah. Misalnya contoh kita loss streak terpanjang kita baru 5. Ulangi Mas, ngitungnya Mas tadi Mas. Nah, misalnya kan ini Pak ya. Tadi kan ada pertanyaan, saya ulang lagi ya. Kalau ketemu momen seperti ini sebaiknya di reset manual saat loss trade berapa? Gitu. Ya kita balik lagi gimana ketahanan balance kita berapa dan gulungannya udah berapa. Contoh di 1 ini ya. Contoh di 1 misalnya dengan balance kita anggap aja 50 tadi ya, 50. Yang 1 ini merah. Merah. Dan loss streak terpanjangnya misalnya di sini 5. Loss streak terpanjangnya 5 ya. Loss streak terpanjangnya 5. Sini biasanya itu dari 5 ini misalnya kita ambil kemungkinan terjelek dulu lah. Dari 5 ini bisa naik ke 7, bisa naik ke 8, bisa naik ke 9. Bisa naik ke 10 juga. Gitu. Nah, ini loss streak panjang yang udah kita alami itu 5. Nah, kita ambil terjeleknya dulu ke 9 lah gitu. 9 ini tentunya jelas ini kita nggak akan kuat. 1, di sini 1 masih ketemu merah, di sini 2 merah, di sini 4 merah. Ini kan udah 3 nih, udah 3 kan? 4 di sini kan, di sini 8, di sini 16, di sini habis, di sini habis. Kalau kita misalnya takut, ini misalnya ini loss ke 1, misalnya di 1 ini loss pertama kita, loss merah pertama kita. Merah pertama kita. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 habis misalnya. Nah, kalau kita takut gitu kan. Kalau misalnya dari gulungan 1 ini kita ngambil ini ke 8 misalnya ke gulungan 2, 3. 3 ini udah nggak dikasih nih. 3 udah nggak dikasih. 3 udah nggak dikasih. Oh, ini kemungkinan udah naik ke 9 misalnya. Kalau ke 9 modal kita nggak akan kuat. Nah, kita kan di sini cuma punya 3 langkah lagi. Nah, mau nggak mau di sini juga kalau kita takut ini naik ke 9 gitu ya. Dengan ketahanan modal kita cuma 50 itu sampai 5 misalnya. Nah, kita mau nggak mau di sini riset karena kita cuma punya 2 langkah lagi. Ini takutnya ke 9 ataupun ke 8 ini nggak akan kuat modal kita gitu. Kita di sini riset aja. Pasti di sini posisi kita itu masih minus. Kalau nggak mau balance kita habis gitu ya, tergerus maksudnya takut merahnya langsung naik gitu kan, modal kita nggak kuat, itu nggak apa-apa, riset aja, nanti kita cari momen berikutnya. Seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Kang Arul. Ya, siapa Mei? Nah, Oke, di sini juga ada dari Pak Bambang tanya lagi, Pak, untuk ambil untung apa persen keuntungan harus diubah tiap sesi main? Untuk kompon balance yang baik gimana Bang, dari balance kecil ke balance besar? Nah, jadi mungkin ya Pak, dari Pak Bambang, kita itu misalnya pengen cari profit konsisten lah di kompon gitu kan ya. Selain dari pengen di kompon untuk menjadi lebih besar gitu kan. Nah, misalnya contoh modal awal kita ini 50 tadi ya, 50 kita pengen di kompon yang balance 50 ini. Itu menjadi agak lumayan besar. Nah, gimana sih cara ngompon yang istilahnya yang enggak terlalu beresiko gitu ya. Ngompon yang enggak terlalu beresiko, terus bisa konsisten juga gitu. Yang pertama gitu kan, ini kan istilahnya ada syaratnya juga lah gitu, bisa disebut syaratnya gitu. Apa sih syaratnya gitu? Yang itu ya kita enggaknya pemahaman kita udah lumayan gitu, tahu fungsi fitur, tahu pola di chance tersebut. Oke, dan yang kedua itu kalau kita pengen mengkompon atau yang bisa dibilang itu kita pengen profit konsisten, itu jangan ambil terlalu besar profitnya per sesinya.
Jadi misalnya kita punya targetan, sehari kita pengen 10%, enggak deh, 10% misalnya terlalu banyak, di 7% atau 5% aja, gitu. Di 5% aja dulu ya, kita pengen sehari 5%. Nah, satu sesinya itu, kita yang 5% itu, biar enggak terasa berat gitu ya, biar terasa ringan, kita itu jangan ambil satu sesi itu sekaligus 5% gitu. Lebih enak lagi kita ambilnya di 2-3% dulu. 1% lah. Sesi pertama 2% misalnya. Sesi ketiga 2% lagi. Nah, sesi ketiga misalnya 1% gitu. Itu pasti ada lebihnya, pasti lebih dari 5% lah. Atau pas 5%. Gitu. Jadi pelan-pelan aja gitu. Yang penting kan konsisten. Mungkin teman-teman juga ngerasa lah ngambil 2% sampai 3% itu gampang lah gitu. Kalau udah kitanya udah lumayan paham gitu. Ambil 2% sampai 3% itu pasti terasa mudah, terasa ringan gitu. Nah, coba kalau kita langsung ngambil 10% satu sesi itu berat gitu, pasti berat. Gitu. Ya kan di sini kan yang kita tuh harus sadarin banget gitu bahwa profit itu berbanding lurus sama resiko di situ. Nah, sekarang kita misalnya nggak mau ambil resiko besar, tapi profit kita pengen besar, iya susah. Gimana caranya? Susah itu pasti. Di dunia, istilahnya di dunia di dunia kita misalnya berjualan, berdagang atau apa, kita usaha lah gitu ya. Kita bikin usaha apa, dagang atau jualan apa gitu kan ya. Itu kan pasti di balik itu kan ada istilahnya resikonya ada gitu kan. Ya profitnya ada gitu. Nah, saat kita nggak terlalu ambil resiko pasti untungnya kecil-kecil. Kalau kita sedikit ngambil resiko ya gitu, ada resiko, ada potensi pasti. Berpulang. Seperti itu Pak. Jadi di kompon, misalnya kan ini dari 50, misalnya udah kekumpul jadi 100. Nah, yang 50 amanin, mainin lagi 50 gitu Pak. Salam. Nah, seperti itu boleh gitu. Seperti itu Pak Bambang. Jadi pelan-pelan aja. Jadi jangan terlalu ngambil target profit itu satu sesi itu langsung besar. Itu pasti berasa berat. Kalau kita kecil-kecil, bisa konsisten, ya kerasa lah nanti juga gitu. Sedikit-sedikit kumpul. Istilahnya gini lah. Kita misalnya mau ngambil 5%, kita mau ngambil 10% lah gitu. Kita mau nyari kemana sih? Gitu. Kita mau dagang apa sih gitu? Ambil sehari 10% atau 5% gitu. Ini kita tinggal belajar, mau belajar. Jadi kan di sini kan kita sediakan robotnya juga gratis, bimbingannya gratis, edukasinya gratis. Yang penting teman-teman ada kemauan buat belajarnya, kita pasti bimbing gitu. Misalkan kitanya ada mau teman-temannya mau ada niatan mau belajar gitu kan ya, pasti itu nggak akan sulit. Mau tanya Mas Arul. Oh iya boleh Pak Mei, silahkan. Iya, Mas Arul, ini videonya tak nyalain aja. Jadi gini. Boleh. Ya, kan sudah beberapa kali loss ya, sudah ada 6 kali lah habis gitu, habis. Nah, ini yang kesekian ternyata saya sudah paham nih. Jadi untuk boom saat ini saya pasang 0,01 agar aman gitu. Sudah. Pokoknya yang penting ini terus profit, kondisikan satu biar enggak terlalu berat gitu. Ini lebih enak gitu ya kayaknya Mas, gitu ya. Iya betul Pak, pelan-pelan aja dulu gitu. Nah, misalnya di 0,01 itu udah sukses lah istilahnya. Ya. Momen ngesut boom Bapak udah mulai enak gitu. Oh, udah mulai kerasa. Oh gini. Oh coba naikin jadi dari tadinya 0,01 jadi 0,1. Di 0,1-nya udah sukses misalnya. Udah enak mainnya. Ya. Naikin ke 1 gitu. Oke. Pelan-pelan aja Pak Mei. Oke ya, terima kasih. Ini sudah mulai paham tentang polanya. Ini saya coba pelajarin dari 6 kali loss ini, 6 kali habis ini. Wah harus Pak. Jadi jangan sampai itu kan kita
kita nggak istilahnya loss, kita nggak ada istilahnya nggak dapat ilmu lagi, itu kan rugi besar banget Pak Mei. Kalau Nah, iya tapi iya kalau Mas. kitanya misalnya loss, kita terus kita bisa pelajarin, oh berarti tahu momennya, gue nggak boleh seperti ini lagi berarti nanti gitu. Oh berarti momennya harus seperti ini, gitu. Jangan seperti ini lagi. Itu kan setidaknya kita dapat ilmu, gitu. Iya benar Mas. Kalau udah kita udah dapat ilmu, kita udah ada titik paham, kita ngembaliin yang loss kemarin itu, misalnya pasti mudah Insya lah. Allah inilah, insya Allah balik lah gitu. Harus Pak, harus. Siap siap. Nah, yang penting kitanya belajar, kitanya mau belajar, kita pantang menyerah, kita mau berusaha, udah mulai paham kita balikin gitu. Insya Yang Allah. loss kemarin. Oke, terima kasih Mas Arul. Siapa Mei, sama-sama. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Pak Bambang, Pak, batasan chance tengah dari chance berapa sampai chance berapa Pak? Nah, kalau dari jerakan bisa disebut chance tengah itu dari 35 sampai ke 40 ke 55 itu sampai ke 55, dari 35 sampai 55 itu masuknya chance tengah. Tapi itu pasti kalau ke chance 35-annya itu pasti agak sedikit berbeda juga polanya. Terus dari 47 ke atas juga itu untuk Marti 100 itu nggak akan nutup Pak. Gitu. Jadi lebih enaknya dari sekitaran 40 sampai 47 dulu boleh itu pahaminya. Nah, kenapa kalau udah 47 ke atas gitu kita menggunakan Marti 100 itu ada nggak nutupnya gitu. Nah, untuk Marti 100 sendiri itu batasannya sampai 47. Pengen satu kali nutup. Jadi tadi ada yang requestan dari untuk ke CHROC ya, mungkin di pertemuan berikutnya aja ya, mungkin kalau kita main ROC itu pasti banyak yang harus dijelasin juga. Nah, terus kita kan waktunya juga tadi udah saya infokan agak mepet gitu. Kita tapi masih ada waktu buat kayaknya jawab dulu seputar ini aja dulu. Kita lebih pahamin dulu ini. Jadi nanti pas saat kita udah mulai paham di chance ini gitu ya, nanti ke chance ROC-nya akan sedikit cepat lah proses pembelajaran itu. Karena kenapa? Tetap gitu, basicnya di chance 40-an ini gitu. Kita nunggu momen istilahnya nunggu momen. Oh ini misalnya habis mereka panjang, ini berarti dia mengkerucut dulu gitu. Tetap situ patokannya. Untuk marti loss-nya kalau tiap main tidak dirubah apa berpengaruh Pak? Semisal 100 aja martinya di tengah. Enggak Pak, saya setiap main di chance segitu nggak pernah dirubah martinya. Tetap 100. Ada steps video. Pak boleh diulang, saya masih noob. Oke. Mungkin kita masih ada waktu ya. Kita coba ulang lagi main di chance 40-an cari momen. Kita pakai ini aja ya, pakai teori belajar lah. Kita coba rubah chance-nya 244. Zoom-nya kita perkecil. Saya potong dulu Mas Arul. Oh, silakan Pak Mei. Boleh ya? Boleh. Nah, Mas, itu gini, kan kita pengen mau main lagi nih. Kan kayaknya saya lihat sudah jadi ini jenengan rubah-rubah lagi. Ini apa bisa itu? Ini nanti langsung akhirnya kalau seperti biasanya yang dulu itu kan kita riset dulu, kita riset pakai yang bulatan dari atas ke bawah itu kan akhirnya ngeriset kosong nih. Nah kalau yang ini sekarang langsung jenengan rubah langsung gitu bisa ya, langsung kita main lagi. Dari dulu juga langsung bisa main Pak.
nggak harus di refresh di ini juga dulu. Oh, nggak perlu di ini ya, nggak perlu Iya, di set lagi, nggak perlu ya? iya, Oh gitu. Jadi kita langsung klik lagi start lagi nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Oh gitu. Mm-mm. Saya pikir harus minta lagi di apa namanya, kan selama ini kan saya minta lagi dibuat lagi, minta ini lagi kan, kan saya pikir udah selesai nih, udah kita dapat win nih, udah dapat kemenangan nih. Mm-mm. Lalu saya tutup nih, saya tutup, setelah itu saya minta lagi di Download botnya. lagi. Mm-mm. Nggak perlu ya berarti ya, langsung diteruskan nggak apa-apa ya? Langsung teruskan juga nggak apa-apa, Pak. Tapi yang Oh perlu kita sadari juga itu saat kita main terus-terusan tanpa ada jeda waktu misalnya. Ini kenaikan pola itu pasti ada, Pak, gitu. Makanya oh kita iya, iya iya, saya sudah merasakan nih. iya, Ya cuma ya kan heeh, pasti terasa gitu. heeh. Cuman kan apa namanya, untuk pengen mau main lagi kan nggak perlu lagi minta buat lagi kan gitu. Betul. Oh ya sudah, terima kasih. Siap, Pak. Nah, kenapa kita sering anjurkan seperti itu? Ya untuk menjaga aja gitu, biar teman-teman nggak kaget gitu. Tapi kalau kita misalnya mau terus-terusan main gitu tanpa ada jeda waktu, nggak ganti apa ini juga nggak. Sebenarnya nggak ada jadi masalah kalau kitanya udah paham, udah mengerti, sadar akan ada kenaikan pola, sadar pola ini nggak akan terus sama seperti yang tadi gitu. Kita udah bisa membaca pola itu kan enak. Rekor selama ini yang udah pernah tercapai gitu ya. Itu saya di 26 kali tanpa ada jeda waktu, tanpa berhenti, dan itu semuanya profit global. Itu. Kalau di Zoom sendiri, saya pernah live trade itu sampai 10 kali profit global tanpa jeda waktu kalau di live trade di Zoom. Mungkin teman-teman yang rajin Zoom pernah lihat saya 10 sampai 15 kali nggak ada jeda waktu. Itu udah agak lama sih. Nah, merah 4. Ya, kita tunggu merah dulu berikutnya. Nah, ini kan jangan sampai terjebak, oh, habis merah 4 ada hijau panjang kayak tadi gitu. Kita tetap tunggu momen mengkerucutnya. Kalau kayak tadi kan takutnya ada double streak, kita saat kita boom dia langsung naik lagi merahnya. Nah, udah ketiga dia mengkerucut, satu coba boom. Woi, langsung triple streak. Kita reset dulu. Dan naik pola. Kita harus lebih berhati-hati. Itu. 4 ada 2. Nah, ini merahnya udah rapat-rapat gini, ini udah polanya udah naik gitu. Kita harus lebih hati-hati lagi. 4 merah, 1 merah lagi. Coba di 2, boom. Dapat, kita reset. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini masih momen mengkerucut. Nah, masih mengkerucut. Ada 2, habis 2 ada 1. 1 ada 1 lagi. 3 biasanya nanti bentar lagi naik. Jaga. 0,03 kita reset dulu. Ini merah panjangnya belum datang. Itu kan takutnya tadi kan merahnya udah rapat-rapat, takut dari 4 ini langsung naik gitu. Karena udah adanya kenaikan pola gitu.
Kita tunggu dulu momennya, jangan terlalu pengen cepat-cepat gitu. Nah, ini hijau-hijau panjangnya udah keluar, merah panjangnya belum keluar. 0,03 reset dulu, karena merah panjangnya belum keluar. Kerucutnya udah, ini nih merah panjangnya. Delapan. Ada 8. Nah, harusnya tadi di-set dulu. Set dulu. Ini momen mengkerucut. Coba lagi. 2 merah, gabung. Dapat, kita reset dulu. Ya, ada 2, ada 3. Ada 2 lagi. Ini masih agak mengkerucut dulu. Masih ketiga. Wah, ini takut dinaikin nih. Oke, reset dulu 0,2, merah panjangnya belum keluar lagi. Kerucutnya udah. Nah, masih mengkerucut ternyata nggak apa-apa. Daripada kita kejebak gitu kan, udah di gulungan besar, merah panjangnya belum keluar, kita set aja. Ada merah 4. Lihat merah berikutnya ke berapa. Double free. Ini ada double ostri. Kita reset dulu, takut ada triple ostri. Oke, dia mengkerucut. Kita coba, boom. Dapat, kita reset. Dua, 1, 2. Masih 2, 2. Masih mengkerucut. Tiga. Ke merah. Dia ada 3, 1 biasanya. Nah, 1 merah kan. Nah, 0,03 reset dulu, takut merah panjangnya belum keluar. Ini loss triknya udah 8, takut langsung naik ke 13 jeleknya gitu. Oke, dia masih 4 merahnya. Tunggu merah berikutnya. Oh, macet sinyal. Sini hujan. Your connection. Oke, merahnya ada 5. Nah, kita reset dulu, takut kayak tadi ya, ada hijau panjang langsung merahnya naik lagi. Tunggu merah berikutnya ini berapa.
masih di 4 merah, tunggu dulu merah. Merah 4 ini ada berapa? Merahnya ada rapat-rapat, ini udah ada kenaikan pola, udah terjadi. 3, kita coba 1, boom, udah dapat. Kita reset dulu, kita stop on win. Nah, kurang lebih seperti itu. Misalnya kalau kita mau belajar boom, misalnya kecil-kecil aja dulu gitu. Bisa di boomnya 0,1 atau 0,2 gitu, di shootnya di 0,05 gitu. Boleh. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Ini udah agak malam juga nih, udah 9:30. Belum saya tutup, silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Belum saya tutup. Mungkin untuk di chance ROC-nya di next ya, next time ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Oh, ini ada Pak An juga nih, Pak An. Monitor Pak An. Halo Pak An. Siap, Mas. Nah, sehat Pak An. Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat Mas Harul. Lagi nyimak ini. Siap, siap. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan nggak Pak nih? Baru telat nyimaknya ini. Memang kadang-kadang ini ya Mas Harul, untuk kenaikan loss track itu kan kalau sudah muncul hijau, merah, rapat gitu. Kita trik misalkan kita rubah-rubah di change-nya kan mungkin bisa ya, atau artinya kalau kita udah di tengah perjalanan kok rasanya nggak nyaman ini, misalkan udah rapat-rapat merah hijaunya, terus kita rubah aja di change-nya atau style settingan yang lainnya, itu bisa meredam nggak kira-kira? Di stop dulu, boleh sih Pak, mendingan di stop dulu deh, agak meredam gitu. Ya. Misalnya ini udah nggak enak nih, misalnya ini. Ya, kadang kan kita ngerasa gitu ya. Betul. Memang kalau kayak ini tadi kan udah ini yang kedua ya ini tadi ya. Ini Yang udah ketiga malah. Ketiga ya tadi. Yang pertamanya tadi ini sih Pak, loss gitu. Oh gitu. Dari saya ini kan udah mulai hijau merahnya rapat. Biasanya kan ada semacam zigzag dulu. Ini kan zigzagnya jarang juga, ini langsung rapat gitu. Iya, itu kan udah naik pola gitu kan. Iya, udah. Nyaman, udahlah gitu, stop aja dulu gitu. Iya. Itu sih untuk triknya, apakah stop dulu gitu ya, terus di change-nya di otak-atik lah, kira-kira gitu lah kira-kira. Pak. Boleh juga, tapi misalnya kita juga harus lihat kondisi kita. Kondisi psikologisnya masih nyaman nggak? Kalau nyaman boleh lanjut gitu. Kalau betul. Udah terlalu nyaman, udahlah mendingan stop dulu, lanjut nanti gitu. Nah, gitu. Nah itu juga sangat penting sih itu. Iya. Udah naik, terus polanya naik, terus kita terusin. Ya, biasanya udah selesai. Iya, psikologisnya juga kan, ngaruh kan. Sadar nggak sadar, itu ngaruh lah gitu. Kerasa sendiri lah gitu. Pasti. Iya. Terus
Tadi ada yang nanya terus dijawab Bang Sopo kayaknya tadi. Kalau sistem kompon gimana? Gitu. Rasanya kalau psikologis kita itu nggak nyaman ya kalau di kompon tuh. Mending di dapat berapa di redeem. Kadang-kadang kalau kita ngelihat bal besar itu wah seolah-olah ketahanan kita panjang gitu. Padahal ya psikologis kita kan seringnya udah turun kan ini. Iya. Kalau sekian main gitu. Ya gitu bener nggak sih kira-kira? Iya sih Pak. yang Kita saya ngalamin rasakan. juga seperti itu sih. Iya. Ya mungkin yang lain berbagi pengalaman Mas Arul. Iya siap Pak. Ya terima kasih. Ini waktu buat akun kenapa akun limit? Itu udah penuh Pak. Nah, maksudnya? Nah itu kan di robot WhatsApp-nya itu Bapak pilih kan my akun. Nanti lihat di situ kan pasti udah penuh 3 tuh Pak. Nah nanti itu hapus dulu salah satu akunnya. Nanti ada delete akun. Nanti delete akun yang kita mau hapus misalnya yang udah dikosongin balance-nya. Nanti Bapak baru bisa buat lagi. Dikosongin itu caranya gimana? Itu di akun yang 3 itu Bapak ada balance-nya nggak Pak? Nggak ada. Ada. Ya Bapak Nggak ada. boleh. Nggak ada. Nggak ada. Ya kalau nggak ada hapus Pak. Di delete. Di situ kan ada delete akun. Delete akun di menu itu. Ya kita pilih dulu slash home boleh atau ke menu. Nanti pilih yang my akun. Nanti di situ ada keluar akun kita. Nanti di situ ada pilihan lagi forget password. Ada delete akun gitu. Ada menu. Nah Bapak yang pilih yang delete akun gitu. Oke. Nampak. Oke. Makasih ya. Siapa? Sama-sama. Mirul. Ini ada pertanyaan dulu, saya baca dulu kolom chat dari Mas Doni ya. Mas mau tanya, kita main seperti itu bisa langsung terus sampai 100% profit atau kita stop on win untuk mencapai 100%? Untuk mencapai. Nah, kita Pak misalnya main seperti ini gitu ya. Istilahnya kita mengambil profit 100% dengan pola main seperti ini gitu kan ya. Itu bisa aja bisa gitu, itu nggak menutup kemungkinan. Di sini kan mau ngambil profit berapa persen pun itu nggak ada batasan, mau profit ambil 100%, mau 200%, bahkan mau sampai 1000% pun nggak ada batasan. Tapi yang perlu kita sadari dan perlu kita ingat itu bahwa profit itu berbanding lurus banget sama resiko gitu. Apalagi contoh misalnya kita udah profit 50% lebih gitu ya, itu pasti terasa Pak gitu. Ini pola langsung naik gitu. Jadi jangan terlalu ngambil resiko, misalnya kalau target kita 100%, kalau polanya udah naik gitu, terus psikologis kita juga udah nggak nyaman gitu, itu mendingan di stop on win dulu, stop aja gitu. Mau profit kita berapa persen pun kita stop aja dulu, nanti kita cari lagi. Kalau kita langsung satu sesi ngambil 100% itu berat sekali gitu. Berat sekali. Pak ketika kita klik boom itu harus tunggu pas warna hijau ya. Nah, itu kan udah dijawab Mas Arul. Jadi ketika search sama boomnya itu saya di sini nggak ada yang di hijau, semuanya di merah. Nah ini kan tadi malah di atasnya ini ngebum, ini kan setelah merah satu ngebum, saya satu merah boom, di bawahnya ada lagi, di sini ada pas merah boom, di bawahnya lagi ada enggak itu ngegulung, itu menggulung. Nah, di grup ini sudah ramai yang konsisten ya? Gimana Pak Herul? Yang konsisten sudah ramai ya? Alhamdulillah Pak Herul, udah lumayan ramai. Pak Herul gimana Pak Herul? Apakah gimana? Belum konsisten. Tapi kalau untuk pemahamannya udah Pak Herul.
Udah sekian lah. Nah, buat Pak Herul juga jangan sungkan aja Pak Herul ya, misalnya kalau butuh ilmu lebih gitu, butuh pemahaman lebih, Pak Herul minta edukasi aja gitu boleh, atau bahkan mau Zoom privat pun Pak Herul boleh tinggal jadwalkan aja Oh, oke. ya. Itu juga ada pertanyaannya, jadi chance itu untuk apa, itu udah dijawab sama Mas Arul ya, kesempatan hijau. Nah, iya, chance kita bahas sedikit lagi ya soal chance. Ini kan chance itu adalah kesempatan atau peluang gitu ya. Kita misalnya contoh menggunakan ini chance 42, 46, 42, 44. 42 tambah 44 itu kan 86. 86 dibagi 2 itu 43. Nah, jadi kita punya kesempatan kemungkinan kemunculan hijau atau win-nya itu sebesar 43% dan 57%-nya itu kemungkinan kemunculan merahnya. Nah, di sini pasti lebih banyak merahnya dibanding hijaunya. Semakin kecil chance yang kita gunakan itu merahnya semakin panjang, semakin banyak. Itu profitnya makin besar. Semakin besar chance yang kita gunakan itu hijaunya yang semakin banyak tapi profitnya kecil. Gitu. Itu chance. Oke, silakan saya buka dulu sesi tanya jawab dulu nih, sedikit lagi ya sesi tanya jawab, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Kalau udah cukup, mungkin saya akan cukupkan dulu untuk Zoom hari ini. Untuk teman-teman juga yang masih sekiranya belum paham, jangan sungkan untuk chat kami ya. Ya pokoknya yang berlabel admin di grup boleh gitu ya. Itu nanti mau minta Zoom privat boleh, mau edukasi secara japurian juga boleh. Itu kita pasti bantu. Gitu. Oke, mungkin udah cukup ya. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan dulu mungkin untuk Zoom hari ini. Udah cukup kali ya? Ya, cukup. Cukup, alhamdulillah. Dicoba nanti sendiri. Iya, Pak Ahmad. Oh, mantap. Tadinya mau memperdalam ROC cuma mungkin Ya, Pak Aan boleh dijadwalkan Zoom privat juga, Pak Aan boleh. ya nanti bareng itu sama Pak Ahmad itu biasanya. Oke, lanjut. Duet ya, Pak Ahmad sama Pak Aan. Iya. Iya, Pak Ahmad kemarin udah kan live thread ROC ya, Pak Ahmad ya. Ya. Yang dari 19 jadi berapa sih? Dari Sip itu. 59. 29 ya, dari 19. Mantap itu. Oke, mungkin dicukupkan dulu ya. Kan, Ya, makasih. maaf nggak bisa terlalu lama-lama juga dari kami. Terima kasih. Sudah diinfokan ada ini dulu. Oke, semuanya mungkin saya cukupkan dulu untuk Zoom hari ini. Kita ketemu lagi di Zoom berikutnya. Kita juga melayani Zoom privat, boleh tinggal dijadwalkan aja ya. Ya, teman-teman yang udah nyempatin waktunya buat hadir, semoga ilmunya bermanfaat, semoga ilmunya bisa jadi berkah juga buat teman-teman. Amin, amin. Mohon maaf juga bila kami dari pihak manajemen masih kurang baik melayani teman-teman. Mohon untuk diingatkan juga, kita juga nggak akan bosan-bosan nerima setelahnya kritik dan saran dari teman-teman biar kami bisa lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih semuanya. Saya tutup dulu Zoom hari ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.